Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi'ilmihi ولا للجاهل أن يسكت بجهله وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatu sadisatu wal ishruna. Adapun makalah yang ke-26. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Sayati, segera akan datang, ala ummati, atas umatku, kata Nabi, apa? Zamanun, satu masa, yuhibbunal khamsa, yang mereka itu amat teramat mencintai 5 perkara. Ai minal asya'i, jelasnya daripada perkara-perkara. Wa yansawnal khamis wa yansawnal khamsa, akan tetapi mereka itu melupakan akan 5 minal umuri, daripada perkara-perkara. Di sini Nabi menggunakan kata sin. Sin itu maknanya adalah litanfis. Tanfis itu maknanya zamanun qarib, waktunya dekat di situ. Jadi kata Nabi, segera akan datang satu masa terhadap umatku, ya, mereka itu akan sangat mencintai 5 perkara, akan tetapi mereka itu melupakan 5 perkara. Apa itu yang pertama? Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Ada sekelompok dari umatku itu yang mereka itu amat mencintai ad-dunya, akan dunia, tapi wa yansawunal akhirata, dan mereka itu melupakan akan akhirat. Udah kejadian belum kira-kira saat ini? Itu Bang Jaiz ya? Masya Allah, ganteng amat. Ya. Ya, apa karena lampu gitu? Jadi yang pertama itu kata Nabi, umatku itu ada sebagian dari mereka itu yang amat cinta sama kehidupan dunia, tapi sama akhirat lupa di situ. Kalau boleh jujur nih, kira-kira kalau perkara dunia sama perkara akhirat disandingin di hadapan kita, kira-kira kita itu lebih banyak mirip perkara dunia apa akhirat? Ya, kalau kita nongkrong nih, kita lagi ngobrol kongkok gitu, yang kita omongin apa? Janda lagi. Ya, nggak ada tuh yang kita omongin tentang apa namanya, air mustakmal, air hutan najis. Ya, janda maning. Ya, memang betul manusia itu diciptakan oleh Allah cenderung mencintai dunia. Tapi jangan sebab itu dia itu melupakan akhirat di situ. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiral muqantarat minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah
wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi manusia itu memang Allah ciptakan itu dihiasi dengan yang namanya cinta akan syahwat, keinginan-keinginan. Apa yang pertama? Minan nisa, daripada perempuan-perempuannya. Kalau ngomongin janda itu wah, semangat betul ya Bang Jais. Wal banin, dan anak-anak, wal qanatirul muqantarah, dan ya harta dunia, ya harta, barang-barang dan yang lainnya. Kalau ngomongin bisnis gitu, wah semangat banget. Minadz zahabi, dari seumpama emas, wal fiddah, dari seumpama perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang itu ya mobil apa ya, mobil Honda, mobil Nissan dan yang lainnya. Itu main berlomba-lomba di situ. Wal an'ami, binatang ternak ya, masalah usaha, bisnis dan yang lainnya kalau dikiaskan. Wal hars, sawah ladang di situ. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan-kesenangan dunia. Padahal wallahu indahu husnul ma'ab, padahal Allah bilang yang di sisi Allah itu jauh lebih baik. Apa itu? Yaitu surga di situ. Barang-barang dunia mah kualitasnya rendahan gitu. Ya. Jadi nanti itu ada, kata Nabi, umatku itu yang mereka itu amat mencintai kehidupan dunia. Ya, jadi dunia mulu yang ada di pikirannya, akhiratnya dilupain di situ. Ya, seharian dunia mulu yang dicari, akhiratnya tidak tersentuh di situ. Makanya Nabi bilang gitu kan. Nabi tuh bilang, Allah sangat benci kepada hambanya yang pandai dalam masalah dunia tapi bodoh tentang masalah akhiratnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Ada sekelompok dari umatku itu mereka sangat mencintai kehidupan, wa yansawnal mauta, dan mereka melupakan kematian. Pokoknya gimana caranya biar panjang umur, biar awet muda, olahraga, ya kan, makan sayur-sayuran dan yang lain. Padahal urusan mati itu, nyawa kita urusannya Allah di situ. Ya, berapa banyak tuh orang yang ke rumah sakit, ya, ada 2 orang yang atuh nganterin, yang atuh sakit, ya, berobat ke Fatmawati gitu kan. Kata dokternya nanti seminggu lagi kesini lagi ya gitu, check up lagi ya, sementara dikasih obat ini dulu, antibiotik di situ. Besokannya yang mati yang nganterin. Justru yang nganterin yang meninggal, bukan yang sakit. Nah, ini menandakan bahwasannya urusan nyawa itu adalah Allah yang mengendalikan. Kita kan tahu-tahu doang, tahu-tahu hidup, tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu kita sehat, atau kita nanti mati. Nah itu, jadi ada orang yang fokus hidupnya itu bagaimana caranya itu, ya, dia itu hidup terus gitu, ya, sehat terus dan yang lainnya, sampai lupa akan kematian di situ. Ya, kadang-kadang ya kita punya semangatnya muda gitu, tapi lupa sama fisik kita di situ. Ya, kalau kita udah nggak kuat di situ. Nah itu ada yang seperti itu. Wa an Aisyata, dan daripada Sayyidah Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi. Apa kata Nabi? Man qala fi kulli yaumin khamsan wa ishrina marratan. Barang siapa yang mengucapkan pada setiap hari itu khamsan wa ishrina marratan, sebanyak 25 kali. Apa yang dia baca? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti thumma mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra sahidin. Thumma matanya jangan dibaca, itu bukan doa, itu keterangan.
Jadi yang kita baca itu, yang kita lazimin setiap hari kita baca yang 25 itu, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Udah di situ aja. Cuma matanya nggak usah gitu. Ya. Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan olehmu li, ya, untuk aku, fil mauti, dalam kematian. Doa tuh. Insya Allah tuh Allah berikan keberkahan kita ketika kita meninggal di situ. Wa fima ba'dal mauti, dan berikanlah keberkahan kepadaku, ya, fima ba'dal mauti, apa-apa yang setelah kematian. Lazimin, ya, habis sholat gitu baca tuh 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Nah, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Udah kita amalin tuh. Jadi tinggal diterusin. Ini ijazahnya langsung daripada Tuan Musonib di situ. Pokoknya kata Tuan Musonib, apa yang diambil bacaan atau amalan yang tidak ada di kitabku, udah itu udah saya ijazahin di situ. Ya, baca tuh. Insya Allah kita punya umur berkah, kita punya badan juga berkah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Nah, orang yang melazimkan baca, ya, yang tadi tuh sebanyak 25 kali, thumma mata, kemudian dia meninggal, ala firashihi, di atas tempat tidurnya, a'tahullahu, maka Allah akan berikan kepadanya itu apa? Ajra syahidin, pahala orang yang mati syahid di situ. Jadi begitu, terutama yang lagi sakit-sakitan tuh, yang di rumah sakit, yang udah banyak yang dirasa gitu. Nah, banyakin tuh kita ini baca bacaan. Insya Allah meninggalnya dalam keadaan ya mati syahid atau mendapatkan pahala syahid. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal qusur. Ada di antara umatku itu mereka sangat mencintai al-qusur. Apa itu qusur? Qusur itu rumah mewah atau istana yang megah. Wahia, dan adalah itu qusur, diyarun kabiratun, adalah rumah-rumah yang besar, muhassonatun, yang dipagari, yang dibentengi, bil hitani, dengan benteng-benteng, dengan pagar-pagar yang tinggi-tinggi. Ya, itu kata Nabi itu akan ada tuh umatku yang kayak gitu tuh, rumahnya itu digedein gitu, rumahnya udah kayak penjara gitu, ada dindingnya tinggi banget sama kawat-kawatnya di situ. Tapi kata Nabi, wayan saunal kuburo, mereka itu melupakan akan rumah masa depannya yang namanya kuburan. Wa ahwalaha, dan melupakan huru-hara kuburannya. Ya, banyak dari umatku kata Nabi yang mereka fokus memperbagus dia punya rumah di dunia. Ya, masang ini, masang CCTV, ya kan, kasurnya, AC-nya, TV-nya, kamar mandinya, dan yang lainnya. Nyewa satpam 15 orang gitu kan. Tapi rumah akhiratnya, rumah masa depannya, rumah di kuburannya, dia tidak pernah ya memperbagusnya di situ. Padahal ini malaikat lagi nungguin nih, kata malaikat nih proyeknya gimana ini, mandek begini gitu kan, kagak ada kiriman barang material ini. Jadi malaikat itu nungguin tuh, setiap kita beramal sama malaikat dibikin lagi kita punya
tempat tinggal di kuburan. Semakin banyak amalan yang kita perbuat, nah malaikat pun semangat nih. Kata mandornya gitu, oh yo kerja, ini dapat kiriman duit, transferan duit lagi nih, ya. Jadi jangan sampai, kata Nabi itu, jangan sampai kita fokus hanya rumah di dunia saja. Sebagus-bagusnya rumah kita, ya paling berapa tahun kita nikmatin gitu kan. Kita meninggal, ya udah, dia mah dimanfaatin sama orang lain, dimanfaatin sama anak kita, kalau enggak sama istri kita, ya. Udah gitu istri kita kawin lagi, waduh, ditempatin sama suami barunya. Udah gitu suami barunya musuh kita lagi gitu. Nah, memang kita redok di situ. Nah, maka dari itu biarin rumah di dunia itu sederhana, tapi rumah masa depannya di kuburannya atau di surganya itu bak istana yang megah di situ. Ya. Nabi aja rumahnya sederhana. Bahkan Nabi berani mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena berkah. Kenapa berkah? Ya karena dipakai ibadah, bagi sholat, ya kan? Rumah kalau dipakai sembahyang itu insya Allah berkah. Wala taj'alu buyutakum kal maqbarah. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Sepi, gelap gitu. Nah, maka dari itu fanawwiruha bis shalah au tilawatil Qur'an. Maka terangilah rumahmu itu dengan sembahyang sunnah, dengan baca Quran, dengan pengajian, dengan bacaan ratib dan yang lainnya, insya Allah. Ya. Bahkan Mbah Maimun mengatakan rumah yang dipakai buat ngaji, insya Allah sahibul baitnya itu nanti ada keturunannya itu yang alim nantinya. Kalau orang punya rumah, rumahnya dipakai buat taklim gitu, apalagi dipakai buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ketaatan, insya Allah nanti ada tuh keturunannya itu dengan keberkahan taklim ataupun baca Quran ataupun baca ratib dan yang lainnya yang memiliki sifat alim nantinya di situ. Ya. Jadi harus kita pikirin juga rumah kuburan kita tuh di situ. Jangan sampai kita fokus hanya rumah dunianya saja. Belum lagi huru haranya, waduh, luar biasa. Wa yuhibbunal mala. Kemudian yang keempat, ada sebagian dari umatku itu yang mereka amat sangat mencintai akan hartanya. Ya, fokusnya harta gitu, nyari harta. Tapi wayan saunal hisab, mereka lupa bahwasannya harta yang banyak bakal dihisab meskipun itu halal di situ. Harta kita nih biar kata halal kita dapetinnya, itu pasti hisab di situ. Makanya itu ya Mbah Hamid Pasuruan tuh, beliau itu ketika tangannya dicium tangan gitu kan sama orang-orang gitu, dieluk-elukan namanya, dia itu nangis. Kenapa dia nangis? Dia ngomong tuh sama kawannya, aneh tuh jadi orang soleh, itu solehnya aneh tuh buat aneh sendiri, bukan buat ini nih, bukan buat diamplopin, dikasih duit, dikasih apa, bukan. Tapi buat aneh sendiri, ikhlas karena Allah di situ. Makanya duit yang dia terima daripada amplop-amplop murid-muridnya ataupun orang-orang yang simpati kepada dia, itu dibalikin lagi tuh. Mualim Syafi'i Azami pun sama gitu. Ya ngaji nih, ya ketika datang diamplopin, pulangnya dia ngamplopin lagi, dibagiin lagi. Ketika Syekh Hamid itu ditanya, ya Syekh kok duitnya dibagi-bagiin lagi? Iya, aneh takut, aneh nggak bisa megang amanah ini, ntar kalau dihisab, aduh berat, mendingan aneh balikin lagi aja dah gitu. Kenapa? Karena khawatir nanti dihisab aneh nggak bisa, ya nggak bisa jawab, nggak bisa mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan di situ. Jadi ketimbang saya itu nanti repot, saya balik-balikin lagi aja dah. Jadi dibagi-bagiin lagi kepada fakir miskin di situ, karena mereka jauh lebih layak di situ. Jadi jangan sampai kita ini ya melupakan yang namanya hisab.
Harta kita meskipun yang halal itu akan dihisab. Pernah satu ketika Rasulullah itu malam-malam kelaparan gitu. Rasul lapar malam-malam, iseng gitu kan. Aduh, ini mau lapar, keluar gitu akhirnya. Pas keluar ketemu Sayyidina Abu Bakar, ketemu juga sama Sayyidina Umar di situ. Ya. Lah ada ente Mar, lah ada ente Kar gitu. Iya. Ini kok udah ngapain nih pada belum tidur? Lapar. Jadi Nabi sama sahabat ya pas banget ya, tiga-tiganya lapar di situ. Nah ketika lapar itu satu saat ketemu sama sahabat. Nah sahabat ini punya makanan di situ. Akhirnya Nabi, ayo kita makan. Ini ada nasi kebuli nih, ya, kebuli robot. Ada kebuli nih. Akhirnya makan. Ketika lagi makan enak-enaknya, gitu, Nabi ngomong sama Sayyidina Umar, Umar, ingat nasi yang ente makan ini bakal dihisab sama Allah. Kalau nggak ente, pakai buat ibadah di situ. Tapi kalau ente tadi itu nahan lapar, itu dapat pahala dari Allah karena kesabaran ente. Jadi dua-duanya ada resiko masing-masing. Kalau kita sabarin gitu kan, nahan lapar dapat pahala. Kalau kita beli nasi goreng malam-malam gitu kan, kita makan, kalau kita nggak pakai buat ibadah malam gitu, bakal dihisab sama Allah. Jadi dua-duanya ada risikonya masing-masing. Orang miskin ada risikonya dituntut sabar, orang kaya pun sama di situ, dituntut untuk bersyukur. Ya. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Az-zuhdu, zuhud itu, sifat zuhud itu, an tuhibba, hendaknya kamu mencintai ma yuhibbu khaliquka, apa yang dicintai oleh Tuhanmu. Itu namanya zuhud. Zuhud itu adalah kamu mencintai sesuatu yang dicintain sama Allah. Itu namanya zuhud di situ. Wa antubghidu, dan kamu membenci ma yubghidu khaliquka, apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Ya, Allah demen kalau seandainya hambanya itu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah maka kita kudu bersyukur, karena bersyukur itu nanti Allah kasih tuh, Allah akan apresiasi dengan ditambahkan rezekinya di situ. Bahkan ulama mengatakan syukurun nikmah tamamul hidmah. Mensyukuri nikmat itu adalah puncak daripada ibadah seseorang. Jadi ibadah yang paling puncak, yang paling tinggi levelnya, ketika manusia itu mensyukuri apa saja nikmat yang Allah kasih. Tuh. Entahkah itu berupa karunia, entahkah itu berupa yang namanya cobaan. Itu bagi dia nikmat semua. Nah kalau orang udah bisa tuh, ya, mensyukuri semua nikmat yang Allah kasih, itu tandanya dia sudah levelnya udah tinggi itu, udah paripurna dia punya ibadah sama Allah di situ. Jadi ibadah yang paling luar biasa adalah mensyukuri nikmat Allah. Badan sehat dipakai buat ibadah, punya harta dipakai untuk menolong sesama, ya. Punya waktu luang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu begitu, itu namanya orang yang mensyukuri semua nikmat Allah di situ. Semua yang meliputi dirinya ditasarrufkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada, ya, setinggi-tingginya ibadah kita sama Allah di situ. Ya. Wa antakhruja, dan hendaknya kamu mengeluarkan min halalid dunya, daripada dunia yang halal. Kama takhruju min haramiha, sebagaimana kamu mengeluarkan dari harta yang haram. Jangan cuman yang haram doang yang dikeluarin di situ, yang kalian jijik, tapi yang halal nggak mau dikeluarin. Ya kudu gitu. Artinya apa? Yang halal, harta yang ada diri kita jangan disimpan doang di situ. Kita tabungin tabungan akhirat di situ.
Kita tabungin, kita bantu tuh masjid, kita bantu pesantren, kita bantu orang fakir miskin dan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita udah meninggal, harta itu udah bukan milik kita lagi di situ. Jadi yang halal pun harus dikeluarin di situ. Ya. Jangan mentang-mentang halal mau disimpan aja gitu. Nanti ketika meninggal, waduh, dihisapnya lumayan lama nanti. Ya, ini kamu harta banyak banget gitu kan, buat apaan ini gitu. Samping kamu itu ada fakir miskin, ada janda tua di situ, ada pembangunan masjid. Kenapa kamu tidak bantu mereka, malah kamu simpan? Padahal itu hartamu itu untuk 7 turunan nggak habis di situ. Dimarahin sama Allah nanti. Itu begitu. Ya. Fa inna halalaha, maka sesungguhnya halalnya dunia kita, halalnya barang dunia kita nih, harta kita, hisabun, itu bakal dihisab. Iya. Yang murni kita dapatkan dari cara yang halal, ya, itu tetap bakal dihisab sama Allah. Wa haramaha adzabun, sedangkan harta yang haram diazab sama Allah. Yang haram diazab, yang halal dihisab. Jadi kagak enak dua-duanya gitu. Tapi kalau dia cerdas gitu, kalau dia takwa gitu, maka dia akan tahu cara menggunakan, mentasarufkan dia punya harta di situ. Makanya sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipakai sama orang soleh. Harta yang baik itu adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Kenapa? Karena dia tahu cara menggunakannya. Tapi kalau yang megang itu korun, wah udah susah dah gitu, ya. Kucingnya sampai kurus banget ya. Wa antarhamal muslimina, dan hendaknya kamu menyayangi orang-orang muslim, kama tarhamu nafsaka, sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri gitu. Ya. Kita kalau lapar gimana rasanya? Menjai sudah makan belum? Belum gitu. Ayo makan yuk gitu. Gitu. Ketika ada orang kesusahan, kita tahu dulunya kita ini susah. Sababnya dulu kita ini dulu tuh orang susah gitu. Kita tahu betul ketika lagi susah itu kagak enak gitu. Bantuin orang susah. Tuh begitu. Ya, orang punya hajatan ya kan, tahu rasanya kurang ini puyeng gitu. Bantuin di situ. Apalagi kita punya saudara sendiri, adik sendiri di situ. Ya. Jadi cintailah saudara muslimmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ditabok tuh nggak enak, jangan nabok orang. Dihianatin orang tuh nggak enak, jangan ngianatin orang. Ayo. Ya. Wa antataharroja, dan jauhkan, hindarilah olehmu anil kalami, daripada membicarakan fima la ya'nika, pada sesuatu yang tidak menguntungkanmu, pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kama tataharroju, sebagaimana kamu menjauhkan minal harami, daripada perkataan-perkataan yang haram, ghibah, namimah. Kan kita udah ngaji tuh, kita udah bisa tuh menghindarinya. Nah, naik lagi tuh yang nggak manfaat, kita tinggalin juga di situ. Mendingan kita zikir, mendingan kita baca Quran, di situ jauh lebih bermanfaat. Min husnil mar'il muslim tarkuhu mala yakni, termasuk dari sifatnya orang muslim itu meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Wa antataharroja, dan hendaknya kamu menjauhkan, menghindari an kasratil akli, daripada banyaknya makan. Kama tataharroju, sebagaimana kamu menjauhkan anil maitati, daripada bangkai, allati istadda, yang sangat natnuha, bau busuknya. Ya, sebagaimana bangkai itu bau busuk, ya, maka jauhkan kita daripada banyak makan di situ. Kan kalau kita makan cuman hanya fisik kita tuh, kalau nggak dipakai ibadah. Ya. Wa antataharroja, dan hendaknya kamu menjauhkan min hutamid dunia, daripada harta dunia, wazinataha, dan perhiasannya dunia, kama tataharroju minan nari, sebagaimana kamu menjauhkan dirimu daripada neraka. Ya, khawatir apa? Khawatir kalian itu tidak bisa mengemban amanah yang namanya barang-barang dunia di situ.
Wa antuqassira, dan hendaknya kamu membatasi atau menyedikitkan, membatasi amalaka akan angan-angan, ya. Ngimpinya itu ya dibatasin, jangan ngayal mulu gitu. Fit dunya, dalam urusan dunia. Fahada, maka ini nih semua yang tadi disebutin, huwa zuhdu fid dunya, itulah hakikat zuhud terhadap dunia. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa, mereka itu sangat mencintai makhluk, wa yansawnal khaliqa, dan justru mereka melupakan sang penciptanya. Ada jenis ya manusia itu dari umatnya kalangan umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu cintanya sama makhluknya Allah, sama khaliknya, sama Allahnya itu suka melupakan di situ. Ya. Kita kalau dapat duit, wah, yang kita ingat siapa? Teman-teman kita, wah, kumpul ya kan, dan yang lainnya, beli barang-barang dan yang lain. Tapi lupa bersyukur sama Allah tuh. Lupa kita ini ibadah sama Allah, lupa kita ini ya taat sama Allah semakin tinggi di situ. Tapi justru makhluknya yang dia cintai. Fasyakhsyu, maka seseorang idza amala, apabila dia berangan-angan. Kalau dia udah punya angan-angan, udah punya cita-cita gitu, ada punya kepengenan. Seseorang kalau memiliki keinginan dunia gitu, nasiyal mauta, maka dia akan lupa akan kematian. Ya, semuanya dia pengenin di situ. Wa ahwalal akhirati, dan dia lupa akan huru-hara akhirat. Wa raghiba fid dunya, dan dia justru senang terhadap dunia. Kan begitu. Dulu ketika kita masih miskin, ngeluarin duit 1.000 2.000 tuh masih gampang. Tapi kalau udah punyanya miliaran gitu, nah, itu jadi sayang. Ya, makanya lagi susah. Mumpung lagi susah, banyakin sedekah tuh. Karena dikit yang dikeluarin gitu. Kalau udah gede, susah, berat di situ cobaannya. Wa isyratil khalqi, dan ya cinta kepada bergaul dengan makhluk, ya ngobrol kongko sama teman-teman yang lainnya kemana-mana, tapi Allah ditinggalin gitu. Bukannya semakin banyak harta yang dia miliki, bukan dia semakin dekat dengan Allah, justru dia itu semakin banyak aktivitasnya dengan makhluk-makhluknya Allah di situ. Ya ini, ya komunitas ini dan yang lainnya, sehingga waktu buat Allahnya itu semakin sedikit di situ. Ya. Fayaksu qalbuhu, maka keraslah hati mereka, maka keraslah hatinya daruratan secara otomatis. Wayansha'u, dan akan terlahir anha daripadanya itu tuh orang yang cinta dunia gitu, tarkut ta'ati, meninggalkan ketaatan. Biasanya kan gitu. Orang kalau susah kan rajin di masjid, ya, rajin di taklim. Coba udah kaya gitu. Ya nggak di sini, di Bogor ya, ataupun di mana, di Jogja dan yang lain. Nah banyak, karena dia punya fasilitas untuk itu semua. Ya, jadi mendingan susah aja dah biar rajin ngajinya, bayangnya di situ. Ya. Karena apa? Karena semakin sedikit ketaatan kita ketika kita menjadi kaya di situ. Wal kasalu, dan efeknya juga jadi males, anzadil akhirati, daripada perbekalan akhirat. Iya, kenapa? Karena sibuk sama dunia di situ. Ya, akhiratnya terbengkalai di situ. Wat taswifu bit taubati, dan dia senang ya menunda-nunda taubatnya. Orang kalau lagi senang boro-boro ingat sama kematian gitu. Ya, susah baru tuh sama kematian, dekat banget gitu. Astagfirullah, ya Allah, gini amat hidup gitu. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah ya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi majlisin, dengan satu majlis, dengan satu tongkrongan. Satu saat pernah Rasul tuh lewat ke satu tempat, di situ ada orang lagi pada nongkrong gitu. Qadista'lahu ad-dahiku, sungguh telah dipenuhi ya akan itu majlis itu ad-dahiku oleh tertawa. Nabi lewat di satu komunitas, di satu tongkrongan, yang mana tongkrongan-tongkrongan itu orang-orangnya pada ketawa gitu, gitu.
Ya. Faqala, maka Nabi berkata, Nabi menasehati, syubu majalisakum bimukaddiril ladzat. Syubu, campurkanlah olehmu, campurilah olehmu majalisakum, akan tempat nongkrongmu, akan topik pembicaraan di tongkronganmu itu, bimukaddiril ladzati, dengan ya sesuatu hal yang apa, kudur tuh maknanya yang ini yang keruh, butek, dengan sesuatu yang butek ya kepada kelezatan bimukaddiril ladzat, dengan hal-hal yang membuat keruh daripada kelezatan. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma muqaddarul ladzati ya Rasulullah, apa itu ya sesuatu yang mengeruhkan daripada kelezatan itu ya Rasul? Qala, maka Nabi berkata, menjawab, al mautu, kematian. Ingat mati. Bisa jadi kamu itu habis ketawa meninggal di situ, sedangkan kamu belum taubat, kamu itu belum memperbaiki ya catatan amalmu di situ. Makanya saya kalau itu pernah diomelin sama guru, tawa kayak orang nggak punya dosa. Iya juga sih gitu, tawa kita. Jadi jangan sampai kita ini ya duduk bareng satu majelis yang mana majelis itu ya hanya membicarakan tentang hal-hal tentang kelezatan dunia saja, tapi ceritakan tentang hal-hal yang sifatnya adalah kematian dan yang lainnya. Maksudnya apa? Ya ini maksudnya banyakin kita nih ngaji. Biar apa? Biar kita ini ingat mati di situ. Kalau kita ingat mati kan pasti kita ibadahnya maksimal di situ. Ya. Summa qala wal maqalatu sabi'atu wal 20 wallahu a'lam bishawab.